Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam kajian ataupun channel YouTube saya yang membahas tentang takdir, saya membahas tentang keimanan terhadap takdir sampai tiga bagian, dan itu semua mukaddimah yang saya bawakan dengan mukaddimah yang telah disampaikan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. 3 pertemuan berturut-turut membahas tentang keimanan terhadap takdir. Akan tapi yang belum saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas, yaitu mengapa kita harus perhatikan membahas tentang takdir. Yang pertama, urgensi ini adalah bahwasanya keimanan terhadap takdir termasuk dari rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ada 6, sehingga tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan beriman terhadap takdir. Sehingga perincian-perincian terhadap takdir haruslah dijelaskan, yaitu yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan kitabah, yang berkaitan dengan masyiah, yang berkaitan dengan hal yang telah saya jelaskan dalam channel saya yang sampai ada tiga bagian. Bisa dirujuk dan dilihat ataupun dalam ustadz-ustadz yang lain yang membahas tentang keimanan terhadap takdir. Yang kedua, bahwasanya Al-Quranul Karim membahas tentang takdir, sangat banyak sekali membahas tentang takdir, bahkan yang berkaitan dengan perincian-perinciannya sangat banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran, kitab ini Allah turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh kebaikan dan langgeng kebaikannya. Liyadabbaru ayati, supaya ayat-ayatnya dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Dan dalam surat Muhammad ayat 24 Allah katakan, ayat yang pertama surat Shad ayat 29, surat yang kedua surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi dan pelajari Al-Quran? Ataukah di dalam hati-hatinya ada kunci sehingga mereka tidak memahami Al-Quran? Menunjukkan ini adalah pertanyaan yang sifatnya perintah. Maka Al-Quran ditadabburi dan dipahami, termasuk juga yang berkaitan dengan pembahasan ayat-ayat yang membahas tentang takdir. Yang ketiga, bahwasanya keimanan terhadap takdir tercantum dalam hadis yang sangat agung sekali, yang hadis tersebut disebut dengan hadis Jibril. Yang hadis Jibril ini ketika sababul wurudnya, ketika ada sebagian orang datang kepada Umar bin Khattab menyatakan ada sebagian orang mereka tidak beriman terhadap takdir, maka Abdullah bin Umar mengatakan mereka amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun mereka bersedekah dengan emas sebanyak gunung Uhud. Dan katakanlah kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri sampai mereka itu beriman terhadap takdir. Kemudian beliau meriwayatkan hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman yang 6 dan diakhiri dengan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan di akhir hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa orang yang menanyakan kepadaku tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Karena bahwasanya yang datang kepada kalian sebelumnya adalah
malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada kalian agama kalian, menunjukkan bahwasanya pembahasan yang berkaitan dengan takdir itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan agama yang harus kita pelajari dan kita pahami sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang poin yang keempat, kenapa kita membahas tentang takdir? Bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan takdir, bahkan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sangat detail yang berkaitan dengan takdir. Ini menunjukkan apa yang dibahas dan ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim adalah yang berkaitan dengan kebaikan. Karena para sahabat tidaklah bertanya kepada Rasul kecuali yang di dalamnya kebaikan. Dan apabila tidak ada kebaikan di dalamnya, maka para sahabat ridwanullahi alaihim tidak akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jelaskanlah kepada kami seakan-akan kami baru ciptakan sekarang. Untuk apa amalan hari ini? Bukankah ketentuan telah ditentukan dan takdir telah berjalan? Untuk apa kita beramal?" Kata Suraqah ibn Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun." Beramallah karena setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beramal sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang ke-5. Para sahabat ridwanullahi alaihi mengajarkan kepada murid-murid mereka dari para tabi'in yang berkaitan dengan keimanan mereka terhadap takdir. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim sengaja menanyakan kepada mereka bagaimana keimanan mereka terhadap takdir, sehingga untuk mengetahui apakah keimanan mereka keimanan yang benar ataukah tidak. Disebutkan bahwasanya dalam Sahih Muslim bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali dia menceritakan salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 69 Hijriyah. Dia mencerita, Abul Aswad berkata bahwasanya Imran bin Husain berkata kepada Abul Aswad. Imran bin Husain adalah sahabat yang beliau ini masuk Islam bersama dengan Abu Hurairah pada tahun 7 Hijriyah di bulan Muharram, dan beliau wafat pada tahun 52 Hijriyah, termasuk sahabat yang utama, dan beliau termasuk sahabat yang memiliki keistimewaan, di antaranya para malaikat mengucapkan salam kepada beliau. Imran bin Husain mengatakan, "Ara'aita ma ya'malu an-nas al-yawma wa yakdahuna fi asyai'un qudiya 'alaihim wa madha 'alaihim min qadarin ma sabaq?" Apakah engkau apa pendapatmu wahai Abul Aswad yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka amalkan dan mereka bersusah payah hari ini? Apakah mereka ini melakukan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka sendiri terlepas dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan? Maka Abul Aswad mengatakan, "Bal syai'un qudiya 'alaihim." Akan tapi apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imran mengatakan, "Afala yakunu zulma?" Apakah berarti bahwasanya Allah itu melakukan kezaliman? Maka Abul Aswad mengatakan, "Saya takut terhadap apa yang dikatakan oleh Imran ibn Husain. Takut dengan takut yang luar biasa, sehingga saya mengatakan, kullu syai'in khalqullah." Segala sesuatu adalah apa yang telah Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala miliki, sehingga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh seseorang menentangnya dan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imran bin Husain mengatakan, "Yarhamukallah." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu.
inni lam uridka bima sa'altu illa li ahzura aqlak. Sesungguhnya saya tidaklah menanyakan kepada engkau kecuali supaya saya mengetahui apa yang engkau pahami tentang takdir, benar ataukah tidak. Sehingga Imran bin Husain bertanya kepada Abul Aswad ini yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail untuk mengetahui apakah tabi'in yang mulia ini memahami dengan benar ataukah tidak. Poin yang keenam, bahwasanya para salafus saleh mereka menulis tentang bab ini sehingga mereka memiliki perhatian yang sangat besar yang berkaitan tentang keimanan terhadap takdir. Wallahu ta'ala a'lam.